Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah kalau sehat. Karena berarti bisa Riko ajak jalan-jalan dan makan-makan dong kalau sehat. Ya, yang namanya cerita rakyat atau dikenal juga dengan folklore ya, ini meliputi banyak hal. Bisa jadi dia adalah legenda, musik, atau juga sejarah lisan, pepatah, bahkan lelucon, tahayul, dongeng, dan kebiasaan yang menjadi tradisi dari suatu budaya atau subkultur atau juga suatu kelompok. Jadi yang namanya cerita rakyat di mana-mana itu ada. Dan untuk dibuktikan kebenarannya juga susah karena tidak ada bukti otentik, tidak ada prasasti, tidak ada hitam di atas putih atau benda yang bisa menceritakan dengan sangat lugas bahwa itu benar adanya. Nah, tapi seringkali cerita rakyat ini tetap dipegang oleh masyarakat sekitar atau kelompok tertentu sebagai sesuatu hal yang benar. Tentu saja kita tidak akan bisa mendebat tentang sebuah cerita rakyat yang beredar di daerah tersebut. Karena bagaimanapun yang namanya cerita rakyat adalah juga sebuah karya sastra ya, dan pasti dalam penciptaannya pada masanya mempunyai maksud tertentu. Namun kita yang mungkin sudah beratus-ratus tahun kemudian hidup dan mendengarkan cerita ini tidak akan paham, tidak akan tahu apa maksud dari sebuah cerita rakyat tersebut. Loh, ini bahasanya jadi agak-agak berat ya. Saat ini Riko ada di Pantai Widuri. Nah, kalau di Pantai Widuri Pemalang itu selalu identik dengan cerita soal Nyai Widuri. Kita jadi bertanya-tanya kalau di daerah Pantai Selatan terkenal dengan Nyai Blorong, Ratu Laut Kidul ya. Kemudian di Pekalongan ada Dewi Ayu Lanjar dan Ayu Lanjar. Dan kalau di Pemalang ada Nyai Widuri. Tentu saja kalau kita cari literasi bukti otentik atau juga yang ada bukti-bukti kuat tentang adanya Nyai Widuri pasti agak susah. Hanya sebuah cerita atau legenda yang tentu saja kalau mau percaya silahkan, kalau tidak juga tidak ada yang memaksa ya. Tapi apapun itu yang namanya sebuah legenda yang hidup pada suatu masyarakat bisa juga kita kadang bisa kita pas-paskan ya, dan sah-sah saja untuk diyakini atau diamini bahwa itu ada di daerah tersebut. Kembali lagi soal Nyai Widuri, banyak sekali orang yang mungkin tidak mengetahui cerita legenda tersebut. Untuk itu sore ini Riko bersama dengan Mas Suryo Soekarno, kemudian juga Mas Bayu, Pak Sapardi, mantan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pemalang, ngobrol santai dengan Eyang Kustoro. Beliau ini adalah praktisi seni, kemudian juga pernah mengabdi kepada negara di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu, juga membidangi soal seni, termasuk diantaranya adalah banyak sekali karya-karya beliau seperti Tari Selendang Pemalang dan banyak jasa-jasanya pada Pemalang. Salah satunya adalah beliau cukup mengetahui dan mengenal serta mempelajari tentang legenda yang ada di Pemalang. Salah satunya adalah Nyai Widuri. Nah, bagaimanakah kisah Nyai Widuri selanjutnya? Tonton sampai dengan selesai ya. Sultan Agung akan nyerang Batavia 1628 dan 29 gitu. Itu kirim tentara senopatinya kan Baurekso dari Kendal. Karena di sini sudah ada kehidupan pemerintahan kecil-kecilan, mandek dipertaruhkan. Jadi Baurekso mandek dipertaruhkan di sana. Nah, setelah itu mendengar ada pemberontakan itu dari Cirebon, Salingsingan itu orang Cirebon yang tidak setuju
kalau Cirebon bawahan Mataram. Sehingga dia berontak ganggu daerah-daerah yang pro Mataram. Termasuk Pemalang diganggu. Bukan pasing-singan ya? Pasing-singan, ada yang namanya pasing-singan, ada saling-singan. Gitu ya. Sama saja. Terjadinya pemberontakan. Lah Purboyo yang sudah dipetarukan oleh Barekso, sebagian tentara, bagian besar ke Jakarta, VOC, Batavia, Barekso disuruh untuk menumpas saling-singan. Jadi bagi tugas. Dari Purbo di sini. Nah, tentaranya itu di situ, tentaranya itu sebagian kan jane kepengen ke Jakarta. Ide-ide plesir kasaran itu. Peming trimo nang kene. Terjadilah di dalam tentara itu sing ngebo kok tongkon ora gelem. Kebo ijo. Petarukan. Sehingga dia untuk perang enggak mau. Sehingga apa itu Purboyo berangkat perang dengan prajurit seadanya. Ini awal mula ya. Setelah itu kalah. Ceritanya kalah jumlah. Setelah kalah perangnya kita nggak tahu di mana ya. Perang dia ke Widuri. Lah sini di Widuri ada yang namanya Nyai Tanjang, Kaki Tanjang itu nama paraban. Aslinya Yombo Sopo. Nama terkenalnya. Tanjang itu kan nama panggung. Jadi orang sing nanjange di situ yang cemeblok di situ Tanjang. Istilah Pemalang. Nyai Tanjang, Kaki Tanjang. Ya sing manggon neng itu. Istilahnya Nyai Tanjang, Kaki Tanjang. Aran asline mbuh. Di situ Nyai Tanjang. Purboyo datang minta perlindungan pada Nyai Tanjang. Dalam kondisi Nyai terluka. Nyai, engko nek ana wong goleki aku aja crita nek aku ngene. Dialing-alingi ta. Habis perang kalah dia. Kalah dengan saling-singan kalah. Akhirnya dilindungi oleh Nyai Tanjang. Nek awan kuwi ikut nandur semongko diburu. Nek bengi ngelatih prajurit pemuda di situ. Gitu. Silat lama ya? Silat lama di situ. Iya. Setelah oke di situ siap tempur prajuritnya, dia sudah agak sembuh, sehat. Kebetulan yang di Keboijo sana sudah lilih hatinya, gelem bantu karena oleh Nayantaka ini terus dia sudah ini sehingga mau maju perang lagi. Perangnya neng Surojoyo sana, perangnya di sana, menang ceritanya. Setelah menang, dia saling-singan mati. Purboyo pulang mampir ke sini, belum ada nama Widuri. Cireng. Mampir di sini. Mampir dia akan mengucapkan terima kasih. Dengan prajurit-prajuritnya. Iki terus jenenge cerita. Iki kanca-kanca nek ora ana iduri. Iduri kan ucapan yang menggalang tadi. Aku tekan pati. Oh, jenenge Widuri ya. Dengarnya Widuri. Nek ora ana iduri, aku tekan pati. Oh, bener wong kae jenenge Widuri. Itu asal mula Iduri. Lah, ditane gitu. Habis itu sebagai tanda terima kasih Purboyo diberikan pusaka Kiai Mongklang. Kiai Mongklang diberikan pada Nyai Tanjang itu dari Purboyo. Pusaka Kiai Mongklang. Pusaka itu diberikan pada Nyai Tanjang dengan weling jangan sampai orang lain ngerti. Bojomu ora ngerti. Kaki Tanjang kan wis sedang ngerti-ripik yo golek kayu ning alas. Itu. Lah setelah kaki Tanjang pulang takon iki pusakane sapa? Ora waleh. Weling. Diweling dene ora waleh. Cemburu bojone, curiga. Iki mesti iki rebutan. Berbuat apa? Berebutan. Kok kamu punya pusaka lah, laki-laki? selongsonge kecandak kaki Tanjang. Ya. Curigane kenjati Tanjang. Beritane selongsonge nyeblok neng sing sumur paut. Dul mancur banyu. Sumur. Ya itu sumur bor itu. Sumur Widuri. Ya itu dari selongsonge pusaka Mongklang, del mancur. Ning wong jengkel lanang. Pengine mateni kan. Dombe ngertine asin to, Segoro. Dombe. Ya kaki tak ombe. Ning nek iki pancen
bener-bener asin aku salah. Ning nek iki anyep aku bener dombe. Ora mati. Kaki tanjang ngombe anyep. Njaluk ngapura. Seperti itu. Itu ngapura. Ini inti daripada kerukunan rumah tangga. Sehingga itu untuk upacara generalan itu kerukunan suami istri. Jaluk ngapura itu. Pengantin pemalangan Itu ya, jadi itu akhirnya rangkulan jaluk ngapura, kaki tanjang, ya wis aku tak goleki Pangeran Purbaya arep jaluk maaf. Goleki sampai tidak pulang. Sampai sekarang nggak pulang. Goleki ya. Sudon sih mau minta maaf itulah. Nyai Tanjang mendapat pusaka itu dengan weling. Iki nek ene sing jaluk basa iki ana drijine iki papak. Di sini podo. Mula diarani Pangeran Papak Purbaya, kuwi wenehke. Ning nek ora papak aja wenehke. Ning nek ora kuat ngopeni serahke Bupati Pemalang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya jadi tahu ya tentang cerita legenda Nyai Widuri. Terima kasih untuk Eyang Kustora dan juga Mas Bayu dari Kaloka. Dan paling tidak kita juga tahu bahwa cerita tentang Nyai Widuri ini juga lekat dengan keris Mongklang atau si Mongklang yang saat ini menjadi salah satu pusaka Kabupaten Pemalang. Terima kasih yang sudah menyimak cerita atau legenda tentang Nyai Widuri dan Pemalang paling tidak di channelnya Rico Sapera. Sekali lagi bisa jadi yang namanya cerita rakyat atau legenda memang banyak versi atau bukan hanya satu versi saja. Tinggal kita meyakini yang mana menjadi acuan kita. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Video yang lain jangan lupa. Yang baru saja nonton belum klik like atau suka, klik subscribe. Kemudian klik lonceng, komen dan share. Terima kasih banyak ya. Tetap patuhi protokol kesehatan karena kalau sehat kita bisa jalan-jalan dan makan-makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.